Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau menyempatkan diri, memberi waktu yang terbaik untuk kita belajar, untuk kita merenungkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Untuk renungan pagi hari ini saya beri judul Menjaga Hati. Dan untuk ayat pembuka, mari Bapak Ibu Saudara kita buka dalam Amsal yang keempat, ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Kalau boleh kita melihat dalam terjemahan yang lain, saya ambil dari firman Allah yang hidup, dikatakan, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Amin. Sama seperti lagu yang barusan kita dengarkan, yang saya bawakan, mengatakan hati yang menyembah, hati yang melekat pada Yesus. Pertanyaannya pada pagi hari ini sesuai dengan judul yang saya bawakan, menjaga hati. Bagaimana kita bisa menjaga hati? Dari lagu yang saya bawakan, saya terberkati dari lagu itu bahwa menjaga hati yang pertama yaitu dengan menyembah Yesus, mengizinkan Tuhan Yesus yang bertahta di dalam hati kita. Karena selama ini mungkin kita sering berkata bahwa Yesus yang bertahta di dalam hatiku, hanya Dia yang layak ada di dalam hatiku. Tetapi pada kenyataannya, pada prakteknya sehari-hari, justru kitalah yang menjadi raja di dalam hati kita, bukan Yesus. Jadi yang pertama, bagaimana kita menjaga hati, yaitu benar-benar menyembah Tuhan. Menyembah Dia berarti menjadikan Dia sebagai satu-satunya pribadi yang layak ada di tempat tertinggi di dalam hati kita, yaitu dengan cara melibatkan Dia dalam setiap keputusan-keputusan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita melibatkan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, hati yang melekat, hati yang menempel, melekatkan diri pada Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya teringat pada perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam Yohanes 15. Di situ dikatakan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, yaitu ranting yang hidup, ranting yang menghasilkan buah adalah ranting yang melekat pada pokok anggur yang adalah Tuhan Yesus. Ranting yang menghasilkan buah adalah yang melekat, yang menempel, yang menjadi satu dengan pokok anggurnya. Mari kita buka pada Yohanes 15 ayat yang keempat sampai yang kelima. Katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah Yesus, pokok anggur, dan kamulah kita semua ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti pohon, itu dikenal dari buahnya, buah yang dihasilkannya. Demikian hidup kita. Apa yang terpancar dari kehidupan kita berasal dari hati. Nah, apakah yang terpancar dari hidup kita yang kita sebarkan, yang bisa dirasakan oleh teman-teman, ada orang-orang sekitar kita? Sesuatu yang baik, sesuatu yang memberkati mereka, sesuatu yang menguatkan, atau malah kita menjadi batu sandungan buat mereka. Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Di sini juga ada perumpamaan tentang pohon dan buahnya. Sebuah pohon bisa dikenal dari buahnya. Nah, dalam perikop ini dikatakan, tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian pula sebaliknya, tidak ada pohon yang tidak baik lalu menghasilkan buah yang baik. Pohon anggur akan menghasilkan anggur. Tidak mungkin pohon anggur dia berbuah yang lain-lain, ya, buah jeruk atau yang lainnya. Demikian juga orang yang baik
Di sini dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, hidup yang memancarkan karakter Kristus adalah lewat hati yang selalu terjaga dalam penyembahan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Yesus. Demikian renungan saya pada pagi hari ini. Biarlah kita selalu memiliki hati yang menyembah, hati yang selalu menyembah, tidak peduli waktu, tidak peduli tempat. Kita mau selalu menyembah Dia, menjaga hubungan kita dengan Dia, terlebih juga terus melekat pada Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.